Jika hanya mengandalkan angkutan umum yang sering terlambat, siswa mudah sekali kesiangan. Dengan membawa sepeda motor, siswa dapat mengatur waktu berangkat sendiri dan lebih disiplin. Selain itu, membawa sepeda motor juga memberikan efisien dan kemandirian. Siswa tidak perlu lagi membuang waktu menunggu transportasi umum, sehingga bisa menggunakan waktu tersebut untuk belajar dan beristirahat. Biaya transportasi pun lebih murah, hemat karena bensin lebih murah dibandingkan ongkos angkutan harian. Sepeda motor juga mempermudah siswa mengikuti kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler, lomba, dan les. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. Dengan membawa sepeda motor sendiri, siswa belajar mengatur waktu, menjaga perlengkapan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Ini adalah bekal penting untuk kedewasaan dan kemandirian mereka di masa depan. Jadi, memperbolehkan siswa membawa sepeda motor bukan hanya soal menghindari kesiangan, tetapi juga membentuk karakter disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari tim Pro sebagai pihak yang mendukung, kami berpendapat bahwa larangan siswa SMA mengendarai sepeda motor ke sekolah merupakan langkah yang tepat dan bijaksana. Alasannya, faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama. Banyak siswa SMA yang masih berusia di bawah 17 tahun, artinya secara hukum mereka belum berhak memiliki SIM, tanpa keterampilan dan izin resmi mengemudi. Risiko kecelakaan di jalan raya semakin meningkat. Selain itu, sepeda motor termasuk kendaraan yang rawan kecelakaan, terutama jika dikendarai oleh remaja yang cenderung terburu-buru, emosional, atau kurang memperhatikan aturan lalu lintas. Data dari berbagai laporan kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa kelompok usia remaja sering menjadi korban maupun penyebab kecelakaan. Hal ini tentu membahayakan tidak hanya siswa itu sendiri, tetapi juga penggunaan jalan lain. Dari sisi kedisiplinan, larangan ini juga mendidik siswa untuk menaati aturan yang berlaku dan melatih tanggung jawab. Mereka bisa menggunakan transportasi umum bersepeda atau diantar orang tua. Pilihan ini lebih aman sekaligus mengurangi potensi kenakalan remaja di jalan raya. Jadi, melarang siswa SMA mengendarai sepeda motor ke sekolah bukan sekedar mengatasi kebebasan mereka, melainkan melindungi nyawa, menciptakan kedisiplinan, dan menekankan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Sekian, terima kasih. Di sini saya bertanya, data menunjukkan bahwa remaja menjadi kelompok yang rentan mengalami kecelakaan lalu lintas. Apakah kenyamanan berkendara lebih penting daripada keselamatan jiwa mereka? Kan tidak semua orang kan Data menunjukkan bahwa remaja menjadi kelompok yang rentan mengalami kecelakaan lalu lintas. Apakah kenyamanan berkendara lebih penting daripada keselamatan jiwa mereka? Ya, tadi kan Imam bilang kalau dari data ini tuh kan kalau pakai kendaraan tuh bisa buat kecelakaan. Tapi tidak semua yang buat kendaraan tuh bisa kecelakaan. Bisa juga lewat transportasi umum. Karena belum tentu membawa motor tuh bisa kita kecelakaan juga, karena lewat transportasi umum kita bisa kena bahaya. Coba ulang. Tadi kan Imam bilang kalau macam kita kalau bawa kendaraan kayak itu kan ya berbahaya atau banyak kecelakaan. Jadi kita Kita kan lagi tanya ke kalian. bilang kalau ini loh Data menunjukkan bahwa remaja menjadi kelompok yang rentan dalam mengalami kecelakaan lalu lintas. Apakah menurut kalian kenyamanan berkendara lebih penting daripada keselamatan jiwa? keselamatan juga keselamatan juga lebih penting, tapi
atau kamu bertanya? Jadi menurut kalian apakah larangan membawa motor benar-benar mengurangi kecelakaan atau justru memaksa siswa naik kendaraan umum atau yang terlalu tua yang belum tentu mereka apakah larangan membawa motor atau benar-benar mengurangi kecelakaan atau justru memaksa siswa menaik kendaraan umum yang belum tentu itu aman. Apakah larangan membawa motor akan benar-benar mengurangi kecelakaan atau justru memaksa siswa menaiki kendaraan umum yang belum tentu itu aman? Sih aman saja karena kan kalau kendaraan umum kan itu orang dewasa yang bawa, kan mereka sudah berpengalaman dalam berkendara toh. Jadi saya rasa kendaraan umum itu lebih aman daripada dong bawa ini pakai motor sendiri. Sabar ya. Larangan motor memang tidak serta-merta menghapus semua risiko kecelakaan, tetapi setidaknya bisa mengurangi peluang kecelakaan yang disebabkan oleh siswa yang belum cukup umur, belum memiliki SIM atau belum terampil berkendara. Soal kendaraan umum, memang benar ada risiko, tetapi tingkat bahayanya relatif lebih kecil dibanding siswa SMA yang mengendarai motor sendiri tanpa keterampilan yang cukup. Transportasi umum biasanya dikendarai sopir berlisensi dan ada regulasi keselamatan yang lebih ketat, sehingga lebih aman daripada remaja mengendarai motor secara pribadi. Jika keselamatan jadi alasan utama, kenapa tidak memperketat aturan daripada langsung melarang siswa membawa motor? Jika keselamatan jadi alasan utama, kenapa tidak memperketat aturan daripada langsung melarang siswa membawa motor? Memperketat aturan tuh maksudnya kayak bagaimana? Tidak buat aturan pernikahan begitu daripada langsung melarang siswa dan membawa motor. Kan tadi dia bilang, jadi jika ini keselamatan jadi alasan utama, kenapa tidak memperketat aturan daripada langsung melarang siswa membawa motor? Seharusnya siswa di bawah 17 tahun tidak boleh mengendarai sepeda motor atau belum SIM. Tidak, tadi kan kalian sudah punya SIM karena itu melanggar aturan. Kami sepakat bahwa membawa motor tanpa SIM adalah pelanggaran. Tapi solusi dari pelanggaran bukan larangan total bagi siswa. Larangan total bagi siswa, melainkan pengaturan dan pengawasan yang benar. Siswa yang sudah cukup umur dan memenuhi syarat bisa saja punya SIM dan berkendara bebas. Yang perlu kita lakukan adalah memberi edukasi dan
motor begitu toh. Tapi kalau ke kantor kan jam 10 toh, pasti kan dong bisa antar dong anak-anak sebelum jam 10. Iya, tahu masih umum tadi. Iya, tapi mungkin kadang-kadang nanti dong ke transportasi umum. Begitu nanti dong orang tua aja pasti bawa kantor orang atau berangkat sama-sama ke kantor atau ke sekolah sama-sama. Kalian kalau kalian berapa ini bawa transportasi umum kayak itu supaya kalau orang tua contohnya kalian bilang itu karena kalau kita susah bawa motor sendiri kan sendiri kantornya jarang nyata orang tua atau isi. Oh, jadi yang tadi kau tanya itu tidak semua orang tua itu punya waktu buat antar mereka toh. Oh, dan menurut saya itu kan ada orang tua yang kerja di kantor, ada orang tua yang kerjanya di kebun. Untuk saya yang orang tua yang kerja di kantor, pasti kan sejak kantor kan masuk jam 10 atau jam 9. Jadi sebelum jam itu kan dong orang tua kan bisa antar. Kalaupun tidak ada kendaraan, pasti kan dong bisa kasih uang buat dong ini naik transportasi umum begitu. Tidak semua transportasi umum membantu, kadang bisa macet. Yes. Oh yo, tadi kan bilang kan kalau pakai transportasi umum kan terjadi kayak macet begitu toh. Maka dari itu dong anak-anak kita harus dong siap pagi-pagi supaya transportasi umum kita harus jemput pagi-pagi supaya tidak terlambat. Siap pagi karena Ya kan sudah buat kewajiban siswa kan sudah harus bangun pagi-pagi. Iya. Jadi dia lebih